Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, syukur alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di channel YouTube Kopiyah Muslim, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar agama Islam yang berjudul Wajah Seorang Pendosa Ketika di Padang Mahsyar. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, tidak lupa kami doakan semoga sahabat beriman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kami terus bersemangat untuk membagi sedikit pengetahuan tentang agama Islam. Di dunia ini, kiamat adalah suatu kepastian yang akan terjadi. Setelah terjadinya kiamat, seluruh umat manusia akan dikumpulkan di tempat yang bernama Padang Mahsyar. Lalu mereka akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Selama hidup di dunia ini, semua akan dipertanggungjawabkan, baik perbuatan buruk maupun perbuatan kebaikan. Dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 6, yang artinya sebagai berikut: pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6. Dan di Padang Mahsyar, seluruh umat manusia para pelaku maksiat akan berpenampilan yang jauh berbeda pada saat ia hidup di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa ada 10 wajah pendosa di Padang Mahsyar nanti. Yang pertama, jika seseorang selama di dunia suka menyebarkan fitnah, maka ia ketika di Padang Mahsyar, ia akan berwajah menyerupai monyet. Bagi umat manusia, para tukang fitnah selama hidup di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan neraka Jahanam sebagai tempat kembalinya. Dalam Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 10, yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahanam, dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 10. Dan selanjutnya, jika seseorang selama di dunia ini suka memakan harta haram dan merampas hak orang lain, maka ia ketika di Padang Mahsyar, ia akan berpenampilan wajahnya menyerupai babi. Mereka adalah orang-orang yang zalim kepada orang lain, suka mengambil barang orang lain, baik berupa harta maupun benda yang bukan miliknya, alias milik orang lain, seperti koruptor, dan pamer baik di dunia nyata maupun dunia maya. Mereka melakukan hal seperti itu dengan bangganya, tetapi mereka mungkin tidak mengetahui bahwa perbuatannya yang seperti tersebut dilarang oleh agama. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya sebagai berikut: dan janganlah kamu harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188.
Dan selanjutnya bagi orang-orang pemakan riba di akhirat kelak, maka tubuhnya akan terbalik. Ada yang kakinya di atas dan diseret-seret muka mereka sampai terkukap. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, yakni adalah balasan bagi kaum pemakan riba. Namun siksaan bagi pelaku riba tidak hanya berhenti sampai di situ. Namun di neraka kelak perut-perut mereka akan dimasukkan ular. Rasulullah SAW melihatnya secara langsung saat peristiwa Isra Mi'raj. Aku mendatangi kaum dan perut mereka seperti rumah yang dihuni ular yang tampak dari luar perut mereka. Lalu malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya bagi para pemimpin yang zalim, yakni di padang mahsyar, nanti akan dibutakan oleh Allah Subhanallah Ta'ala. Sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, dikarenakan ia memiliki pandangan hidup enak, harta berlimpah, dan mendapatkan segala hal yang mereka inginkan. Namun mereka kebanyakan yang lupa akan tanggung jawabnya. Bagi pemimpin yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, tentu saja tidak akan dihadiahkan surga. Jika seorang pemimpin berlaku kemana-mana terhadap rakyatnya, maka di akhirat nanti ancamannya bukan main-main. Seperti yang dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yakni sebagai berikut, tidaklah seseorang diamanahi memimpin suatu kaum kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya yakni bagi orang-orang yang sombong dengan amalan-amalan yang telah dilakukannya, yakni ketika di akhirat kelak ia akan bisutuli. Jika mereka mengetahuinya bahwa hal seperti ini, mereka akan mengalami hal yang sangat mengerikan di akhirat kelak. Ada yang bisu tuli dan tidak berakal. Yang bisu tuli ialah orang yang suka ujub bangga dan sombong dengan amalannya. Dan selanjutnya yakni menguyah lidahnya sendiri, yaitu adalah orang-orang yang memberikan nasihat baik kepada orang lain, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Mereka akan mengunyah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dadanya. Dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur yang berbau busuk, dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya. Yang mengunyah-ngunyah seperti ini adalah balasan seseorang yang memberikan nasihat kepada orang lain, namun mereka sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya. Dan selanjutnya yakni disalib di palang api, yakni adalah balasan bagi orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Bahkan di dunia pun perbuatan hal tersebut ternyata diancam masuk penjara dalam pasal 317. Dan selanjutnya juga ada balasan bagi orang-orang yang usil kepada tetangganya. Padahal tetangga adalah yang paling utama dalam kehidupan. Rasulullah SAW memberikan peringatan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, lalu Rasulullah bersabda, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka dari itu balasan bagi orang-orang yang suka mengusil tetangganya akan mendapatkan balasan di akhirat yang sangat memprihatinkan. Kakinya dan tanangnya akan terpotong-potong di padang mahsyar nanti. Dan yang selanjutnya yakni di akhirat akan ada yang memiliki tubuh berbau lebih busuk dari bangkai, yakni adalah balasan bagi orang yang suka memuaskan hawa nafsunya. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu
adalah seseorang yang mengikuti perkataan atau perbuatan yang dia sukai dan menolak perkataan atau perbuatan yang dia benci tanpa dasar petunjuk dari Allah. Mereka akan mendapatkan balasannya, yakni baunya lebih busuk dari bangkai, yang baunya lebih busuk daripada bangkai, yaitu adalah balasan bagi orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya. Dan yang terakhir yaitu memakai baju dari timah meleleh, yakni adalah balasan bagi orang-orang yang suka merasa hebat sendiri dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Manusia seperti inilah yang akan merasakan kepanasan, bahkan sampai meleleh di akhirat kelak. Mereka akan dipakaikan baju yang panjang, yang baju tersebut terbuat dari timah meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur dan suka memuji diri sendiri. Seperti itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tersebut dapat bermanfaat bagi sahabat beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan. Marilah kita memanfaatkan setiap detik kehidupan ini untuk beribadah dan beramal syaleh. Ingatlah, kematian bisa datang kapan saja. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri perjumpaan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.